Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama ARD Channel Official. Nah, gimana kabarnya pemirsa buat pemirsa ARD dimanapun berada? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Dan doa saya selalu yang terbaik buat pemirsa ARD semua. Oke, baiklah, mungkin di kesempatan kali ini atau di konten kali ini pemirsa saya akan berkunjung bersilaturahmi kepada salah satu pakar spiritual ya pemirsa, yaitu Abah Ajat. Mungkin sudah tidak asing lagi, Abah Ajat itu salah satu pakar spiritual pengobatan ruqyah ya pemirsa. Dan mungkin di konten kali ini saya akan berbincang-bincang, bertanya, mungkin karena saya penasaran juga sih akan semaraknya atau ramainya bakal calon presiden tahun 2024 pemirsa. Nah, sekaligus saya ingin menanyakan tentang pendapat atau penerawangan, mungkin bisa diterawang sama Abah Ajat, siapakah calon pemimpin di 2024. Di video saya sebelumnya saya juga sempat bertanya sama pakar spiritual juga, yaitu Bang Ray. Untuk lebih lanjutnya kita ikutin terus ARD Channel Official. Kita akan berbincang bersama Abah Ajat, salah satu pakar spiritual. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita di sini sudah ditemani oleh Abah Ajat ya. Yang dimana Abah Ajat ini adalah ahli spiritual. Yang dimana di konten sebelumnya kami bersama teman-teman sudah meminta bantuan Abah Ajat untuk melakukan penerawangan mencari keberadaan si Darel ya. Si Darel Subang. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah pada tahu Darel itu anak yang hilang di Subang. Dan pada konten kali ini saya akan meminta bantuan Abah Ajat untuk melakukan penerawangan Presiden NKRI di tahun 2024 ini. Dan nanti Abah Ajat pun akan meminta bantuan dari bala bantuan apa ya, Bah? Ya, bisa ditunggu kayak gitulah. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Kalau masalah untuk calon presiden, jika seandainya Bapak ngomong si A nih yang akan menang, contoh ya kayak gitu. Si A, si B gitu. Contoh si A, si B, si C yang akan menang gitu. Nanti nih kalau Bapak bilang si A nih yang bakal menang, ya kemungkinan yang dua ini mungkin nggak senang sama Bapak. Ya bisa jadi meskipun yang A ini yang menang gitu. Jadi udah pasti dan udah yakin itu pasti selamanya itu pasti membenci Bapak gitu. Sensitif nah gitu. Lagian banyak ya yang bilang calon presiden yang ini yang akan menang, yang ini yang menang. Ya belum tentu lah. Belum tentu. Ya cuma gimana nasibnya, gimana rezekinya dia aja. Jadi itu yang beredar sekarang kan lagi rame-rame itu banyak yang penerawangan. Itu sumbernya dari mana, Bah itu? Ya mungkin bisa jadi itu dari jenis jin. Dari jenis jin. Soalnya kalau dari jin bisa jadi yang A nih yang menang gitu. Bisa jadi yang B nih yang menang ya kayak gitu. Iya. Jadi jangan terlalu percaya ya. Jangan, masa kita ya istilahnya harus percaya sama omongan yang kayak benar seperti ini kan. Kalau jin di daerah Majalengka ya contoh di daerah kita Bapak kan Majalengka. Kalau jin di Majalengka itu raja jinnya itu Madkosar, dia punya nama. Dia itu berbentuk jenis ular. Makanya di Majalengka itu meskipun daerahnya kayak gini banyak ular. Di Majalengka paling banyak lah ularnya. Terus ada juga ya jin yang di Tasik, namanya ya mungkin Bapak nggak kasih tahu lah. Iya betul. Kalau dikasih tahu ya nanti, kalau sekarang kan ada orang itu suka minta nomor gitu ya. Namanya itu? Togel. Oh iya. Bapak nggak tahu, cuman banyak yang ke Bapak yang kayak minta kayak gitu. Bah katanya minta nomor togel. Kata Bapak tuh kebanyakan Bapak ngomong kayak gini, itu banyak di kalender, pilih aja gitu, bisa ditanain gitu. Tapi kalau dia tahu itu raja jin ya contoh yang di Tasik, ya mungkin orang yang di sana yang minta itu
dikasih sajen, terus ya udah pasti itu dia ngasih. Cuman itu jangan, dah musyrik namanya juga ya gitu. betul. Apalagi namanya judi lah. Nah, Bah, ini terkait tadi kan berarti kan yang di Majalengka itu kan ada sejenis rajanya ya. Heeh. Nah, bisa nggak Bah untuk sekarang ini Abah melakukan eksperimen, melakukan penerawangan komunikasi dengan Raja Jin? Siapa sih yang akan menang? Nah, terus biar impas, tanyakan juga ke Raja Jin yang lain, apakah jawaban mereka itu sama atau beda gitu. Oh iya. Ya, jadi biar pada penonton itu ada imbang. Ini benar nggak sih Jin ini gitu. Heeh. Kebetulan Bapak yang, ngerti kayak yang gitu, Mas? menyalon itu namanya nama-nama presidennya Prabowo, Heeh. Anies Baswedan, terus Ganjar. Itu nama-nama calon presiden, Bang. Ada 3 itu. Ini hanya eksperimen, hanya namanya. eksperimen. Oh iya. Tanyain. Tapi maaf nih ya, nanti kalau seandainya Bapak nggak mampu, maaf ya nih dari sekarang nih. Iya, nggak Ya apa-apa. soalnya Bapak juga ya lah manusia gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, nih yang di Majalengka, udah yakin si Ayang menang. Kata yang di Majalengka. Versi Yang di Majalengka. Raja Majalengka. Jangan disebutin nama berarti ya si A. ya, soalnya. Pokoknya ini cuman contoh aja. Oh, contoh, Tapi ini contoh. contoh gini. Kata yang di Majalengka, si A nih contoh yang menang gitu. Bukannya istilahnya ya Si A menggambarkan bukan. Enggak, ibarat si A namanya anu enggak. Ini Si cuma A, si B, si C A, gitu. si B, si C, si D Contoh. kayak gitulah. Betul. Terus yang Nanyain ke wilayah, misalkan wilayah mana Bah yang Abah kenal tuh Raja Jinnya. yang Bapak kenal itu di wilayah Banten. Coba tanyain. Jadi biar ada berimbang di Majalengka yang menang si A misalkan, terus yang di Banten siapa? Ini hanya contoh ya teman-teman. Maaf nih, kalau yang ini dia punya aturan, maaf katanya nggak ada urusan sama urusan, ya istilahnya urusan Pilpres, politik. Heeh. Jadi di negara jin juga ada istilah aturannya yang harus dia taati gitu. Makanya kalau ya istilahnya ya ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya itu ya jin yang jahat yang apa namanya yang suka kasih nomor ya kayak gitu. Ini kan yang Bapak tanya juga benar juga. Ini ada yang mungkin ini yang lainnya ya. Nah, dalam Bapak ninya 3 nih yang Bapak tanya barusan tuh, yang barusan Yang terakhir pertama, dari mana? Yang dari mana? yang kedua, ini yang terakhir. Yang terakhir ini Bapak tanya, katanya yang menang udah yakin katanya. Nih, kata dia nih. Kata di si A. Yang ini B. katanya si B nih. Saya begitu. Nah, jadi di mana juga ya, nggak istilahnya harus dipercaya, soalnya kalau kita percaya sama jin, masa kita harus percaya? Nggak boleh, gitu ya. Betul. Nggak boleh. Kalau kita percaya sama jin, ya namanya juga jin, ya kita kan lebih mulia daripada jin. Makanya lebih percaya lah daripada harus percaya kepada manusia. Gitu. Berarti tadi siapa waktu nanya ke kan pertama yang di Majalengka, terus ada 2 lagi, itu jawabannya beda-beda ya Bah? Beda-beda, nggak semua, ya istilahnya. Ini si A yang menang, ini si, kalau yang lain enggak, yang menang si B. Ini yang yang lainnya juga malah dia mah yang satunya lagi dia nggak mau jawab, soalnya nggak ada urusan sama urusan kita. Gitu. Oh, berarti pertanyaan yang tadi di antara 1 dan 3 itu jawabannya berbeda. Berbeda Mas itu soalnya namanya juga jin lah. Jawabannya berbeda. Jadi jin yang kedua yang tadi dari Banten, jawabannya dia tidak mau ikut campur urusan masalah pilkada, Pilpres. ya.
Jadi jin juga ada yang menerima, ada yang menolak ya. Iya. Mungkin sama. yang menolak itu yang tahu aturan di dunia jin mungkin ya. Gitu. Jadi kalau kita percaya sama yang istilahnya nih kata paranormal nih yang menang ini, contoh kata yang paranormal yang ini enggak, semuanya juga enggak. Itu bohong, berarti perhitungan. Lagian kita kan enggak boleh istilahnya ngeramah-ngeramah kayak gitu. Ya istilahnya enggak boleh lah, soalnya takdir itu udah ada dari sananya gitu. Memang benar sih bah, kita sudah mempertanyakan sama Delatif terus sama Bang Ray ya, pakar spiritual. Jadi Delatif ini juga Sama indigo ya, indigo. Juga. Delatif juga mengatakan dan Bang Ray juga mengatakan katanya tahu sih tahu, cuman nggak mau menyebutkan namanya. Memang ada pantangan terkhusus atau gimana bah dalam bahasa gaib ini? Kalau dalam bahasa goib itu ya istilahnya yang sama lah kayak kita gitu. Jadi aturan yang harus dipakai, jadi dia juga pakai aturan, ya kita juga pakai aturan gitu. Jadi tidak sembarangan ya, Bah? Nggak bisa sembarangan gitu. Oh, berarti sama ada aturannya, nggak bebas berarti bah? Iya, seperti Bapak kan barusan nanya yang di Banten tuh. Ya, jin yang di Banten Arya Wiguna dia punya nama. Cuman dia itu nggak bisa apa namanya jawab, katanya nggak ada urusan sama kita. Gitu. Jadi nggak mau ikut campur mungkin. Nggak mau ikut campur. Makanya kalau ya istilahnya kebanyakan paranormal yang tahu ya mungkin itu ilmunya lebih tinggi gitu mungkin. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, Bah. Jadi kalau misalkan kan setiap paranormal pasti punya jawaban yang berbeda juga tuh ya. Iyalah. Nggak mungkin sama gitu. Misalkan cek paranormal A, nggak mungkin sama A mungkin ya. Beda. Soalnya yang ditanya juga mungkin beda-beda ya. Iya. Nah, Bah, terakhir mungkin ada pesan-pesan tersendiri khususnya bagi nanti presiden yang akan terpilih. Gitu. Oh iya. Untuk pesan-pesan untuk ya mudah-mudahan untuk Bapak kita semua ya. Yang penting ya namanya juga masyarakat kecil seperti Bapak di sini kayak gini, kehidupan di kampung ya susah segala macam. Kebanyakan di sini kan maaf ya nih, jadi melenceng nih. Kebanyakan kan bertani. Bapak mohon itu supaya ya istilahnya hasil pertanian agak mahal dikit lah. Jangan istilahnya seperti di sini kan tahu seperti laku tomat lagi nggak laku gitu sampai apa hancur harganya dia sayuran gitu. Sedangkan kan model apa pupuk terus ya obat pertanian terus bibitnya juga mahal gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Yang Bapak minta itu sama apa mohon diperhatikan petani gitu, soalnya kehidupan tuh yang di kampung itu dari petani, yang di kota betul. Juga ya contoh kalau makan coba kalau nggak ada yang tani, nggak makan ada apa? Iya betul. Nah gitu. Bah tadi kan membahas tentang alam goib. Ini mungkin penonton juga pada penasaran yang tidak tahu tentang alam goib. Sebenarnya di alam goib itu seperti apa sih, Bah? Apakah seperti di dunia nyata seperti ini? Apakah memang lebih canggih di sana? Boleh dijelaskan, Bah? Saya pun juga penasaran ini. Kalau di alam gaib emang kayak gini ibaratnya, nggak ada siang, nggak ada malam. Gimana berarti, Pak? Itu penasaran nih. Jadi bisa dihitung ya kalau ya istilahnya siang enggak, malam enggak. Ya kita bisa ngebayangin gitu. Seperti ya siang enggak, malam enggak ya jam berapa contohnya ya gitu. Kan gitu. Di sana itu ada gedung atau mobil. Ya iya, cuman kalau di sana itu hidupnya tuh acuh-acuh. Enggak kayak kita saling nolong-nolong sama tetangga atau sama siapa. Kalau di negara jin enggak. Masing-masing. Cuek-cuek gitu ya. Misalkan ada yang jatuh nggak ditolongin. Ya enggak. Kalau di sana mah enggak istilahnya kayak kita. Kalau kita kan istilahnya sama tetangga aja minta air putih buat minum. Kita berani dikasih lagi. Kalau di sana mah enggak. Ya dia hidupnya, kita. Jadi masing-masing ya. Oh, jadi masing-masing. Masing-masing. Berarti kalau motor, mobil kira-kira ada nggak, Pak, di sana, Pak? Kalau motor, mobil, segala macam keinginan kita ya keinginan dia gitu jin itu pasti ada. Bisa mewujudkan. Nah, cuman yang pernah Bapak gitu ya Bu tapi ini bukan dongeng tapi nyata. Kalau mau masuk ke alam jin itu yang Bapak lihat kelihatan warnanya itu merah semua. Itu merah semua. Pas udah merah baru kita masuk ke alam sana. Itu sadar. Sumpah Bapak pernah itu mengalami kayak gitu Kang Dang. Oh iya. Pernah.
dulu waktu masih ya mungkin Bapak juga waktu itu belum kayak sekarang sih. Jadi mungkin untuk masuk ke alam gaib itu mesti melewati hijab yang tadi yang berwarna merah mungkin ya. Nah itu Bapak pernah ngalamin kayak gitu. Cuman Bapak nggak sampai masuk ke sana gitu, nggak sampai masuk, cuman baru ya dihitung kalau masuk pintu mah kalau gerbang baru masuk gerbangnya aja. Jadi mungkin itu jin yang ikut campur urusan duniawi itu jin yang minimal tidak tahu bagaimana? yang bagaimana, yang tidak tahu aturan atau yang gimana itu. Jin yang apa ya, contoh yang ngasih togel, yang kayak gini, yang ngasih tahu istilahnya nomor atau apa sekarang Ramalan gitu. Itu jin yang nggak ada aturan, nggak punya aturan, dia itu yang kalau orang Sunda bilang malaweng kayak gitu. Malaweng gitu ya. Malaweng. Malaweng. Bandel. Oh bandel. Jadi, Bawang gitu ya. bawang kayak gitu. Enggak, kalau jin yang benar mah ya seperti yang di Banten tuh, dia kan ditanya sama Tidak mau Bapak, ikut campur. dia nggak mau ikut campur. Oh berarti semacam jin kafir berarti. Ya Yang itu kalau kan berarti muslim kayak gitu. Maksudnya Kalau- yang tadi ikut campur urusan duniawi. Berarti ya itu kalau jin mah ya istilahnya kayak gitu. Tapi yang Bapak tahu yang kalau di Banten mah itu yang dia punya nama Arya Wiguna, dia punya nama itu, Bapak komunikasi sama dia, cuman dia nggak mau respon. Jadi istilahnya dia juga punya aturan sendiri. Oh, berarti itu raja jin di Banten, mungkin di Serang ya, Bang. Ya nggak tahu Bapak Oh, juga, intinya cuman di Banten. Di Banten aja. Oh, mungkin sekian teman-teman perbincangan kami dengan Abah Ajat. Jadi kata Abah Ajat, tidak sembarangan jin untuk memberitahu siapa yang nantinya akan menjadi presiden di tahun 2024 ini, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja ya, Pak ya. Ya benar. Mungkin udah dulu teman-teman. Udah. Bah, makasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak. Yo, sama-sama. Ngomong-ngomong alam gaib. Oke pemirsa, itulah tadi penerawangan Abah Ajat tentang bakal calon presiden di tahun 2024 ya. Dan menurut penerawangan Abah Ajat dan meminta bantuan yaitu pada mungkin jin-jin yang sudah akrab bersama Abah Ajat, yaitu jin muslim katanya gitu. Jadi mungkin di daerah di alam-alam jin juga ada aturannya gitu. Jadi ada yang kalau yang mengikuti aturan itu tidak boleh ikut campur sama kehidupan di alam nyata gitu, di alam manusia ini gitu. Mungkin ada yang ikut campur itu jin yang sudah mungkin menyalahi aturan gitu pemirsa. Dan menurut penerawangan Abah Ajat, calon yang akan menjadi presiden di tahun 2024 itu katanya berbeda-beda. Jadi bertanya ke si A, jawabannya B, bertanya ke si B, jawabannya A gitu pemirsa. Nah, jadi mungkin kita bisa ambil hikmah bahwasanya siapa saja yang jadi presiden di tahun 2024 itu semua bapak kita ya pemirsa. Dan mudah-mudahan amanah mensejahterakan rakyat. Itu yang paling penting, harapan masyarakat semua ya. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Bersama saya ARD Channel Official mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.